Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita terus senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena alhamdulillah sampai dengan di tanggal 26 Ramadan 1446 Hijriah ini atau bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2025, kita semuanya masih diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat Islam. Dan kenikmatan yang paling utama adalah ketika kita semuanya masih diberikan keberkahan, kesehatan untuk menjalankan ibadah wajib puasa bulan Ramadan. Insya Allah sampai selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikutnya kelak sampai akhir zaman. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang ini kita sudah berada di 10 akhir bulan Ramadan. Kita tahu ketika 10 awal di bulan Ramadan Allah menurunkan rahmatnya. 10 pertengahan di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan di 10 akhir bulan Ramadan ini kita juga harus tahu bahwa pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah mengatakan, al-jannatu mustaqadu ila arba'ati nafar. Al-awwal, kata Rasulullah, ta'alil Qur'an wa hifdzul lisan wal mutma'il ji'an wa sha'imul sahrul Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surga itu merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, manusia yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Yang kedua, hafidhul lisan, manusia yang menjaga lisannya. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, mut'amil ji'an, manusia yang berbagi, memberikan makanan kepada orang yang lapar. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, golongan manusia yang dirindukan oleh surga adalah sha'imin fi syahril Ramadan, golongan manusia yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ulas secara singkat dan padat hadis dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jamaah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah SAW. Yang pertama adalah talil Quran, manusia, golongan manusia yang senantiasa berinteraksi, berbicara, selalu mendapatkan Al-Quran. Kita sebagai orang yang selalu tilawah kepada Al-Quran, membaca Al-Quran. Kita punya Al-Quran bukan untuk sebagai hiasan belaka di rumah kita, maupun ketika kita punya Al-Quran hanya sebagai pajangan di rumah maupun di kamar kita. Tapi hendaknya kita bersenantiasa untuk berinteraksi kepada Allah, salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Al-Ra'd ayat 28 Allah bersabda, alladzina amanu wa tatma'innul qulub bidzikrillahi ala bidzikrillahu tatma'innul qulub. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala.
Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati kita menjadi tentram. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang membuat hati kita menjadi tentram, tatmainul qulub, adalah dengan cara kita tahlil Quran. Membaca Al-Quran, berinteraksi Al-Quran adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menenteramkan hati kita. Begitu juga ketika kita kepingin sekali untuk ngobrol, berinteraksi dengan Allah, yaitu dengan cara membaca kalam ilahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan yang kedua adalah hafizul lisan, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, menjaga lisan kita dari hal apa? Yang pertama dari hal-hal yang kurang bermanfaat yang kita keluarkan dari mulut kita, yang nggak berguna, yang berpotensi malah mengadu domba, yang berpotensi malah membuat keretakan, yang berpotensi malah membuat kekacauan. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjaga mulut, menjaga lisan itu penting. Korelasinya dengan bulan Ramadan ini, kita momen ke bulan Ramadan ini kita diminta untuk tetap menjaga mulut kita dari hal-hal yang nggak berguna, dari hal-hal yang nggak bermanfaat. Naudzubillah min dzalik, sampai kita menyebarkan pesan-pesan atau kata yang hoax penuh dengan dusta. Kita tahu, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa itu menjaga semuanya. Puasa itu menjadi benteng kita. Yang pertama, dari kita untuk tidak selalu berdusta, tidak selalu berbohong maupun kata. Makanya di sini Rasulullah mengatakan golongan hafizul lisan, orang yang senantiasa menjaga lisan dan lidahnya, itu adalah manusia yang didudukan oleh surga. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan manusia yang ketiga yang dirindukan surga setelah hafizul lisan dan ta'lil Quran adalah mutmail ji'an. Golongan manusia yang memberikan makan kepada orang-orang yang lapar. Dalam hal ini konteks kita diminta untuk berbagi, bersedekah, berinfak. Konteksnya orang bersedekah, berinfak, apalagi korelasinya dengan bulan Ramadan. Ayo kita kencangkan niat kita untuk selalu bersedekah, berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan sampai kita melihat ada orang-orang kelaparan di sekitar kita. Na'udzubillah min dzalik. Kita menjadi manusia Muslim yang kuat, kita menjadi manusia Muslim yang benar-benar kokoh, kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang harus mempunyai rasa berbagi, berinfak, bersedekah maupun yang lainnya. Momentum di bulan Ramadan ini, apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan ini, ayo kita giatkan sedekah kita giatkan yang namanya infak kita giatkan, ayo kita berbagi kepada saudara kita, berbagi kepada tetangga, berbagi kepada teman-teman kita. Karena yang namanya hukum berbagi itu hukum sebab akibat, hukumnya pasti. Orang kalau memberikan kepada sesuatu, kepada orang yang membutuhkan, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memudahkan orang lain, akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hukum pasti. Dan yang terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan manusia yang dirindukan oleh surga, yaitu shaimin fi syahril Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana ayat tadi di awal kami bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang beriman ini yang dipanggil sama Allah. Bukan wahai orang-orang musyrik, tapi wahai orang yang beriman. Diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Puasa di bulan Ramadan mutlak hukumnya wajib. Tidak ada selain keringanan-keringanan yang diberikan kepada perempuan yang menyusui, perempuan yang sedang hamil, perempuan yang sedang haid, ataupun orang yang sudah tidak kuat untuk berpuasa, orang-orang yang tua, jompo. Begitu juga orang yang sakit, ketika sakit berpuasa malah menambah sakitnya, itu mendapatkan keringanan. Tetapi ketika kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, segar bugar, itu kewajiban bagi kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Sebagaimana Rasulullah sampaikan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah SAW, imanan wahtisaban, dengan percaya kepada Allah, wahtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita sudah berada di akhir bulan Ramadan. Tentunya sedih. Amalan-amalan apa saja yang sudah kita lakukan dari tanggal 1 Ramadan sampai dengan sekarang ini. Mungkin masih banyak, sedikit sekali kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo mumpung masih ada beberapa hari lagi di bulan Ramadan ini sebelum memasuki bulan Syawal, ayo kita kencangkan doa-doa kita kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Di bulan Ramadan ini kita diberikan keberkahan. Di bulan Ramadan ini kita diberikan kemudahan. Kita diberikan kesehatan. Anak-anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita. Dan kita diberikan kemudahan dalam urusan dunia dan akhirat. Karena sebagai hamba Allah sejatinya kita harus meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di malam-malam ganjil. Semoga kita semuanya selalu dipermudah oleh Allah dalam urusan dunia dan akhirat. Satu lagi, jamaah ataupun hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang diadakan Rasulullah kepada kita ketika memasuki di 10 akhir bulan Ramadan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita tetap pasti menjadi manusia yang penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Tetapi jangan lupa bahwa Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pengampun dan penyayang kepada hamba-Nya. Kita minta maaf, kita mohon ampun kepada Allah dengan cara membaca doa. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Demikianlah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekelumit tausiah yang dapat kami sampaikan. Semoga kiranya yang sedikit ini bisa memberikan ibrah, pelajaran khususnya buat saya pribadi dan umumnya untuk hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal minkum. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.